Hari Minggu siang itu, hujan turun dengan deras. Malik dan Ayuna sudah selesai makan siang. Tidak ada kesibukannya. Malik memilih duduk menonton televisi di ruang keluarga. Tak lama kemudian Ayuna datang, membawakan piring berisi buah potong. Dengan canggung, ia duduk dekat suaminya itu, lalu menyuapkan potongan buah itu pada suaminya. Tanpa banyak bicara, Malik menerimanya dan memakannya. Meski sudah tahu kebusukan istrinya, Malik masih berusaha bersikap baik padanya. Belum sekalipun ia membahas tentang perselingkuhan Ayuna. Hanya beberapa kali ia menasihati Ayuna agar berhati-hati dalam bergaul. Sebagai seorang istri, ada batasan yang harus dijaga oleh Ayuna. Seharusnya menjadi pertanyaan bagi Ayuna, mengapa tiba-tiba suaminya mulai membahas tentang kewajiban istri menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Harusnya Ayuna segera sadar dan menghentikan perbuatan dosanya dengan damar. Tapi dosa itu memang indah dan nikmat, sulit untuk meninggalkannya. Dulu, Malik selalu berusaha agar hubungannya dengan Ayuna makin membaik. Ia limpahi istrinya itu dengan perhatian dan berbagai materi. Ia luangkan waktu untuk berlibur ke berbagai tempat berdua. Tapi balasan Ayuna padanya berselingkuh dengan teman kerjanya. Sebelum pernikahannya dengan Ayuna berlangsung dulu, ia sudah membuat surat pemisahan harta. Mana harta yang sudah ada sebelum pernikahan dan harta yang diperoleh dalam masa pernikahan. Malik tidak tahu mengapa saat itu ia melakukan hal tersebut. Ia hanya mengikuti intuisinya saja. Ia juga membuat sebuah perjanjian tertulis bahwa mereka berdua akan saling setia dalam perkawinan tersebut, saling menghargai dan sama-sama berjuang untuk keutuhan rumah tangga mereka. Dan kalau salah seorang dari mereka mulai jenuh dengan pernikahan itu, sampaikan terus terang dan dengan alasan yang logis, dan mereka akan berpisah dengan baik-baik. Tapi bila salah seorang dari mereka main curang alias berselingkuh, maka perceraian akan terjadi, dengan catatan kalau yang berkhianat adalah Malik, maka ia menceraikan Ayuna dan memberikan 50% hartanya yang diperoleh selama masa pernikahan pada istrinya. Tapi kalau Ayuna yang berkhianat, maka ia akan dicerai tanpa mendapat sepotong harta pun dari damar. Itulah sebagian isi perjanjian mereka yang mereka tanda tangani dan disahkan di depan notaris. Waktu membuat perjanjian itu dulu lebih ditujukan pada diri Malik sendiri, karena ia menikah tanpa cinta dengan Ayuna. Maka ia membentengi dirinya dengan perjanjian itu agar tidak mengotori perkawinannya dengan pengkhianatan. Saat itu, Malik melihat Ayuna sebagai seorang gadis dari desa yang sederhana dan terlihat berperilaku baik. Ia tidak ingin merugikan Ayuna nantinya. Bagi Malik, menjaga kesucian perkawinan dan setia dalam perkawinan itu adalah mutlak. Ia ingin menikah hanya sekali seumur hidup. Namun ternyata Ayuna lah yang tidak setia dalam pernikahan mereka itu. Salahmu Ayuna, mengapa tidak berterus terang bahwa kamu sudah menemukan pria yang betul-betul kamu cintai? Padahal kalau kamu katakan dengan jujur, maka kita akan berpisah baik-baik dan kamu mendapatkan hakmu
sesuai perjanjian kita dulu? Atau pesona laki-laki itu telah membuatmu lupa bahwa kamu pernah menandatangani surat perjanjian sebelum kita menikah dulu? Ayuna mendekatkan duduknya ke dekat Malik. Bang, akhir-akhir ini abang terlihat sibuk sekali. Jarang pulang. Kalau sampai di rumah masih sibuk dengan pekerjaan. Ayuna berucap pelan dan takut-takut. Begitu selalu sikapnya kalau berada dekat suaminya itu. Tapi kali ini Ayuna harus menguatkan hatinya karena ia menginginkan sesuatu. Ya, seperti yang diucapkannya pada Damar waktu itu, bahwa ia akan mengumpulkan sebanyak mungkin harta dari Malik. Baru kemudian ia meninggalkan suaminya itu dan menikah dengan Damar, orang yang telah membuat hatinya hangat penuh gairah. Ternyata Ayuna yang Malik kenal dulu tidaklah sesederhana yang ia pikirkan. Mimpi Ayuna untuk hidup mewah dengan pria yang dicintainya telah membuat ia nekat melakukan hal-hal di luar pemikiran Malik. Sayangnya, Ayuna memang mendapatkan suami kaya raya dan memberinya kemewahan sesuai impiannya dulu. Tapi hidup dengan Malik membuat hidupnya terasa datar, tak bergairah. Meski penampilan Malik hampir sempurna sebagai lelaki, tubuh tinggi atletis, wajah tampan dengan sorot mata teduh, serta kulit tidak putih tapi tidak juga gelap, istilahnya kuning langsat. Tapi Malik bukanlah sosok yang diimpikannya untuk bercinta. Hatinya tak tersentuh sedikit pun. Impiannya akan pria tampan, penuh gairah dan kehangatan ditemuinya pada Damar, atasannya di kantor. Sayangnya, secara finansial, Damar tidak bisa diandalkan. Ia belum punya jabatan yang memadai di bank tersebut. Makanya, Ayuna menjalani hidup dengan dua pria itu, merekuk kekayaan Malik, suaminya, dan merekuk madu cinta dengan Damar. Namun, sejak ia dan Damar kepergok oleh Raisa, istri Damar, dan diajar oleh Rasaf, adik Raisa, Ayuna mulai tidak tenang. Cepat atau lambat, Malik pun akan tahu perselingkuhannya dengan Damar. Apalagi kalau Raisa mengadu ke kantor suaminya dengan membeberkan video syurinya bersama Damar. Hancur sudah dirinya. Maka sebelum itu terjadi, Ayuna harus mulai mempersiapkan dirinya dengan memperbanyak tabungan. Disuapkannya sepotong lagi buah segar itu ke mulut suaminya. Malik menerimanya dan mengunyah dengan tenang sambil matanya fokus ke layar televisi, berpura-pura seolah semuanya baik-baik saja. Bang, kalau suatu hari nanti aku hamil, maka aku ingin berhenti dari pekerjaanku. Aku ingin fokus menjaga anak kita. Ayuna diam sejenak. Malik melirik sekilas pada Ayuna. Kalau kamu hamil, maka itulah akhir hubungan kita. Karena sudah beberapa waktu ini aku tidak menyentuhmu. Malah mungkin sebelum kamu hamil kita sudah bubar. Malik membatin. Tapi aku bukan orang yang suka berpangku tangan. Walau nanti aku sudah diam di rumah, aku ingin punya usaha sendiri yang bisa aku kerjakan sambil mengurus anak kita, ujar Ayuna penuh harapan. Malik tersenyum mendengarnya. Kalimat itu harusnya kamu ucapkan pada suami Raisana, karena benih yang ditanamnya lah yang akan membuat dirimu hamil. Lagi-lagi Malik membatin. Namun di mata Ayuna, senyum Malik
seolah senyum bahagia seorang suami yang sangat mencintai istrinya. Selama ini, Malik sudah memberinya beberapa aset. Awal pernikahan dulu, Malik membelikan sawah yang luas serta 1 huler mesin penggiling padi untuk dikelola oleh orang tua Ayuna di Sukabumi, kampung halamannya. Selama ini, orang tua Ayuna hanya menjadi petani penggarap tanpa pernah memiliki lahan sendiri. Sejak Malik membelikan lahan tersebut, mereka sudah menjadi juragan padi sekarang. Lalu Malik juga membelikan rumah mewah di Bekasi yang sekarang ditempatinya bersama Malik. Malik juga membelikannya mobil untuk kendaraan Ayuna sehari-hari. Belum lagi perhiasan emas, jam tangan mewah, tas dan sepatu brand ternama. Pakaian-pakaian mahal bergantungan di lemari Ayuna. Tapi Ayuna merasa harus menambah lagi asetnya untuk berjaga-jaga kalau nanti ia harus berpisah dengan Malik. Aku ingin punya ruko, Bang. Ingin buka usaha sendiri. Ayuna berusaha agar suaranya terdengar semanja mungkin. Emang kamu mau hamil kapan? Biar aku segera mencarikan ruko untukmu. Malik menjawab pelan. Ya, mudah-mudahan secepatnya, Bang. Ayuna menunduk. Sejak awal menikah dengan Malik, tanpa setahu suaminya itu, ia selalu memakai alat untuk mencegah kehamilan. Entah pikiran apa yang ada di kepalanya sampai Ayuna mengambil sikap seperti itu. Tapi belakangan, sejak ia berhubungan dengan Damar, ia melepas alat tersebut. Pikirnya, kalaupun ia hamil, kan ada Malik yang bertanggung jawab. Dan kalau nanti ia ketahuan berselingkuh dengan Damar, Malik akan tetap memberi nafkah untuk anak mereka. Baiklah, aku akan mencarikan ruko di tempat strategis untukmu. Bersambung.